Aku ini mantan Islam. Oh, mantan Islam. Oh, berarti murtad ya, Ya, Kak? iya, Islamnya berapa tahun, Kak? 17 tahun. Oh, Beda-beda tipis sama kau, In. Hmm. Kakak udah berapa, Kak? Apanya? Aku. Udah sekarang iya umur berapa? Sekarang 20. Beda-beda dikit sama kau. Oh. Hmm. Nah, itu tadi, In. Laisa Jadi kok kamisli Kakak bisa sayud. kesentuh ambil agama itu dari mana, Kak? Ini, ini saya Mm-mm. berlogika. Karena tadi Oh. analogi saya gitu loh. Oh. Yang dibawa jangan Nggak maruk dituntun ya. nggak dituntun secara Hmm. langsung, Kak? Dituntut maksudnya gimana? Kayak Kakak sekarang kan lagi ngingetin kalau agama yang ini benar. Saya itu belajar. Saya cari tahu, saya mengenal Allah, saya mengenal Mm-mm. Tuhan yang satu, sehingga saya bisa membandingkan mana yang benar, mana yang tidak. Baik secara iman maupun secara moral, bahkan secara logika. Jadi Iya. kedua agama ini saya bandingkan, saya compare dengan moral, dengan iman, dan dengan akal. Iya, iya. Ketiga ini saya pakai. Karena manusia itu pasti bermoral, manusia itu pasti berakal, manusia pasti beriman. Yang dibutuhkan manusia ketiga ini. Selamat datang di channel video saya. Kita telah melihat bersama-sama cuplikan video dari Agatha Palermo. Dalam video tersebut, beliau mengatakan bahwa 17 tahun dia hidup sebagai muslim, ya. Tetapi setelah itu dia meninggalkan, dia murtad dan menjadi pengikut Kristus. Bahkan dia salah satu apologet Kristen untuk membantah dan melawan para muslim yang seringkali menghujat, mencari-cari kesalahan dalam ajaran Kristen yang mengikuti Allah-nya, ya. Nah, dalam video tadi dikatakan bahwa Agatha dia murtad ini karena dia berlogika, ya. Dengan kata lain, Agatha murtad karena dia menggunakan akal sehat. Di sini bisa dikatakan bahwa Agatha dia berani berpikir secara mandiri. Tadi dikatakan oleh penanyanya, seorang muslimah, apakah dia tidak dituntun? Ini maksudnya banyak umat Islam itu iman kepercayaannya itu bergantung kepada ustadz, kepada ulamanya, ya. Banyak umat Islam tidak berani menggunakan nalar akal sehatnya, ya. Sehingga mereka percaya begitu saja apa yang dikatakan ustadznya, apa yang dikatakan ulamanya, ya. Nah, misalnya banyak ustadz yang seringkali menyerang kekristenan dengan menyampaikan ajaran-ajaran sesat dan umat Islam percaya, ya. Ada banyak ustadz mualaf yang jelas-jelas menipu, ya, misalnya mantan pastor, tamatan dari Vatikan. Tapi anehnya umat Islam percaya. Nah, kenapa? Karena umat Islam dia tidak berani menggunakan akal sehatnya untuk berpikir secara mandiri. Karena itulah tidak heran, ya, Dr. Nader Hasan, seorang muslim dari Iran, tahun 2002 menulis buku The Corruption of Muslim Minds. Dalam bukunya ini, ya, satu pernyataan yang sangat penting dikatakan oleh Dr. Nader ini adalah bahwa selama ini ulama telah berbohong kepada umatnya. Dan Mark Gabriel dalam bukunya Islam dan Teroris juga menyampaikan hal yang serupa, bahwa kebohongan itu merupakan bagian dari Islam. Itu. Maka
Kalau umat Islam yang biasa dia tidak berani berpikir secara mandiri, jelas dia akan mudah dibodohi, dibohongi oleh ustadz atau ulamanya. Ya. Dalam video tadi, Agatha menjelaskan ada 3 hal penting dalam manusia, yaitu iman, logika, dan moral. Ya. Nah, jadi bagi Agatha, orang yang beriman, orang yang beragama, dia harus menggunakan nalar akal sehat terhadap agamanya. Harus berpijak pada moralnya. Jadi iman atau agama itu harus logis, dan bermoral. Nah, ketika Agatha melihat 3 hal ini dan membandingkan dengan kekristenan seperti yang tadi dikatakan, bisa dikatakan bahwa Islam itu agama yang irasional. Islam agama yang moralitasnya sangat rendah. Ya. Karena itulah, berangkat dari hal inilah, akhirnya Agatha mengambil keputusan murtad, meninggalkan iman Islam. Karena dia berani berpikir mandiri. Maka ini merupakan tantangan bagi kaum muslim. Berani tidak kalian berpikiran secara mandiri menggunakan nalar akal sehat? Baik, saya akan coba menjelaskan ya logika dan moral yang ditekankan oleh Agatha yang menuntun dia akhirnya menjadi murtad. Ya, nah misalnya kita lihat dulu logika. Ya, nah ketika Agatha menggunakan nalar akal sehatnya dan melihat ajaran-ajaran Islam, dia menemukan ada banyak ajaran Islam yang tidak masuk akal. Ya, misalnya Al-Quran bertentangan dengan pengetahuan. Ada banyak ayat-ayat Al-Quran itu bertentangan dengan pengetahuan. Itu katanya wahyu Allah itu maha mengetahui, maha benar. Tetapi kenapa wahyunya itu keliru, salah? Ya. Dan selain itu juga nampak bahwa Al-Quran bertentangan dengan sejarah yang membuat Allah itu sepertinya anti dengan sejarah. Ya. Nah, 2 hal ini membuat seperti kebanyakan orang bilang, kalau seandainya dalam Al-Quran itu tertulis 2 tambah 2 sama dengan 7, umat Islam akan percaya itu benar. Nah, seperti inilah gambarannya. Dan umat Islam percaya saja begitu karena mereka tidak menggunakan nalar akal sehatnya secara pribadi. Selain itu juga Al-Quran bertentangan dengan dirinya sendiri. Ya, dikatakan kitab yang jelas tetapi banyak ketidakjelasan. Dikatakan kitab yang sempurna ternyata kacau balau. Nah, model seperti ini. Ya. Dari segi moral, Agatha menemukan bahwa moralitas Islam itu rendah. Ya, ini berpangkal dari kontradiksi Muhammad. Umat Islam sangat mengagung-agungkan Muhammad, menyembah dia sebagai orang yang mulia, insan kamil, tetapi kehidupan moralnya sangat bejat dan biadab. Itu sama sekali moralitas apa? Islam itu sangat rendah. Itu tidak ada toleransi. Gitu. Nah, dan satu hal yang harus diperhatikan terkait dengan moralitas ini, ya, dikaitkan dengan ajaran Islam, bisa dikatakan bahwa jika umat Islam melanggar ajaran agamanya, dia akan menjadi orang baik. Tetapi jika ia melaksanakan ajaran agamanya, dia akan menjadi jahat. Ini suatu realita yang dapat ditemukan dalam kehidupan. Nah, hal-hal inilah yang akhirnya membuat Agatha akhirnya sadar dan meninggalkan agama Islamnya. Dan ini menjadi tantangan bagi kaum muslim. Berani tidak Anda menggunakan berpikir secara mandiri. Sekian dan terima kasih.